Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo warga Sumatera Utara. Senang sekali bertemu bersama kami tim redaksi website pon2024.id. Website ini isinya informasi tentang segala sesuatu mengenai penyelenggaraan PON, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Saya Harvina Zuhra bersama rekan saya Bang Toga Nainggolan. Saat ini kami sudah berada di hadapan Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara, dan kita akan ngobrolin tentang penyelenggaraan PON, sejauh mana sudah persiapannya dan seperti apa saat ini. Dan Pak Gubernur, terima kasih Pak sudah bersedia menerima kami di tengah mahalnya waktu Bapak. Tentunya kesempatan ini sangat berharga ya Bang Toga. Mau nanya apa nih Bang? Jadi Bapak ini kalau dalam bahasa kita di Sumut ada tuah tersendiri Pak. Artinya banyak gubernur pemimpin yang bahkan mungkin rentang masa baktinya lebih panjang, tapi tak pula dapat momen yang sangat bersejarah yang terakhir kali kita lakukan 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Saya sampai ada inspirasi pantun Pak untuk Bapak. Ya kan, memang banyak penari zapin, tapi tak semua jadi meriah. Memang banyak yang jadi pemimpin, tapi tidak semua di masa-masa bersejarah. Gitu. Jadi kira-kira setelah Pilpres nanti ada lagi Pilkada, momen-momen luar biasa. Bagaimana kesannya Pak menjadi nahoda kami menyambut hajatan akbar seperti PON ini? Kesan Bapak bagaimana Pak? Terima kasih rekan-rekan sekalian. Salam olahraga, khususnya untuk seluruh warga Sumatera Utara. Alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan sekaligus merupakan amanah mendapat tugas bersama-sama masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Pas bertepatan seperti yang disampaikan oleh Bang Gita tadi, ada momen saya menjabat sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara, ada kegiatan-kegiatan nasional antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Berkaitan dengan itu juga kita adalah suatu karunia, kita ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, dan pada kali ini bersama-sama dengan Provinsi Sumatera Utara. Tadi sudah sampaikan Bang Toga, kita ini yang kalau dari sejarah saya kira yang kedua ya. Kedua Yang baik pada tahun 52 saat itu. Tentunya pada zamannya, pada masanya tentunya itu adalah suatu referensi sejarah bagi kita. 4 tahun ini kita bersyukur bahwa Provinsi Sumatera Utara bersama saudara kita Provinsi Aceh menjadi tuan rumah secara bersama-sama. Tentunya saya sebagai yang sedang mendapat amanah pejabat Gubernur Sumatera Utara ini merupakan suatu kehormatan dan tantangan tersendiri bagi kita untuk mensukseskan kegiatan ini secara paripurna tentunya. Nah, menurut Bapak tuh dengan adanya dua provinsi ini dan waktunya yang juga berdekatan dengan Pilkada ya. Apa sih Pak tantangan terbesar dari penyelenggaraan persiapan PON ini Pak? Yang pertama memang dengan model ditunjuknya dua provinsi secara bersama-sama, tentunya ini membutuhkan suatu koordinasi dan kebersamaan kedua belah pihak dalam rangka mensukseskan ini. Dan ini sudah disusun, agenda-agendanya, tahapannya sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, sejak ditetapkan, sejak kita menerima sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang perencanaan berjalan seiring, berkoordinasi yang bagus. Dan kaitan dengan bertepatannya dengan pelaksanaan Pilkada nantinya, saya yakin ini bukan hanya permasalahan atau persoalan bagi kita sebagai penyelenggara, namun kan menyangkut secara keseluruhan secara nasional. Namun demikian sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah, ini tentunya mempunyai tantangan dan harapan tersendiri bagi kita sebagai tuan rumah. Iya Pak, karena banyak juga suara-suara di luar yang mungkin dalam tanda kutip meragukan atau bagaimana. Bagaimana persiapan kita Pak? Bapak sebagai pemimpin kami meyakinkan hati orang banyak ini bahwa segala sesuatunya udah on the track. Persiapan sejauh ini Pak, venue-nya, persentasenya bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih. Dengan ditunjuknya kita sebagai penyelenggara tuan rumah, saya terima kasih kepada tim panitia yang sudah tersusun rapi dan sudah bekerja sejak awal hingga saat sekarang, sehingga sampai sekarang tahapan-tahapan itu berjalan sesuai dengan on the track. Namun demikian perlu saya sampaikan, sejak kita ditetapkannya sebagai tuan rumah, kita sudah mencanangkan 5 sukses. Pertama, kita harus bisa sukses sebagai penyelenggara tentunya.
harus bisa mensukseskan sebagai penyelenggara. Yang kedua, kita sebagai tuan rumah juga kita harus sukses sebagai prestasi tentunya. Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan. Yang tidak kalah penting bagaimana kita bisa mensukseskan. Yang ketiga, peran serta sebagai tuan rumah perekonomian masyarakat. Bagaimana peran kita. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah tertib administrasi. Sehingga kita harus melaksanakan akuntabilitas supaya penyelenggaraan bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan norma yang ada. Yang tidak kalah penting, yang poin terakhir, bahwa bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan pasca dari kegiatan PON tersebut, semua fasilitas kita bisa termanfaatkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Saya yakin ini suatu sistem yang bagus yang perlu kita tidak lanjuti dan perlu perencanaan yang matang dari kita semua. Iya, lumayan berat juga ya Pak. Ya, tapi menarik Pak, soal atlet ini gimana kita persiapannya? Karena orang juga berharap di satu sisi kita sukses tadi seperti Pak Gubernur bilang kita sukses sebagai tuan rumah, tapi hendaknya janganlah tuan rumah aja kata orang itu kan Pak. Bagaimana kiatnya atau apa yang sudah kita lakukan biar atlet kita juga bisa ya mungkin tidak juara umum tapi agak di papan atas gitu Pak. Terima kasih. Bagaimana saya sampaikan tadi, dari segi penyelenggaraan kita telah menyiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan tersebut. Tadi disampaikan tentunya kita mempersiapkan venue sebagai tempat. Yang kedua bagaimana sistem pertandingan dan seterusnya pelaksanaannya. Kaitan dengan venue memang sejak pertama saya lihat kita Provinsi Sumatera Utara sudah menyiapkan perencanaan yang sangat bagus. Dengan membangun suatu sport center yang megah, perencanaannya bagus, di Sena, di Kabupaten Deli Serdang, Dekat Bandara ya. Namun demikian kita sadari bahwa perencanaan tersebut sangat bagus, namun karena ada pandemi COVID sehingga saya yakin semuanya agak tergeser sedikit Pak. Namun demikian hal-hal yang pokok yang perlu kita siapkan sampai sekarang berjalan dengan baik. Memang ada satu kita dukungan dari APBN, itu ada satu stadion yang sekarang sedang progresnya berjalan dan itu murni dilaksanakan dari dukungan APBN dan dilaksanakan oleh PUPR pusat gitu ya. Dan sampai saat sekarang kita lihat di lapangan progres berjalan dari grafik perencanaan tersebut sebenarnya sangat bagus dan bahkan melebihi target yang sudah ada. Bahkan sudah upper 4-5%. Dengan harapan saya optimis apa yang dijanjikan oleh pengembang tersebut akan mencapai target. Dia berjanji pada akhir Juli sudah bisa diselesaikan secara tuntas. Namun demikian perlu saya sampaikan juga kita tidak perlu ragu dengan venue ini karena untuk stadion baru yang dibangun ini tidak digunakan untuk venue pertandingan, namun bisa digunakan khusus untuk penutupan nantinya. Terkait dengan yang lain, ada juga kita mengadakan bangun sendiri dari APBD kita, sudah ada yang selesai, sudah ada yang berprogres hampir menjelang selesai, dan ada juga kita rehab beberapa venue, dan juga nanti kita juga ada menggunakan fasilitas kita yang ada. Alhamdulillah Provinsi Sumatera Utara, secara khusus Kota Medan, Deli Serdang itu tersedia cukup beberapa fasilitas pendukung yang lain. Yang kedua, di samping kita tadi sebagai penyelenggara, tentunya kita adalah sukses prestasi. Itu adalah tekad. Ini Medan Bung, ini Sumatera Utara. Kan tekad kita sama, seri pun tak boleh. Berarti kita harus lebih unggul dan harus lebih baik. Itu juga kita sejalan dengan itu, berjalan beriringan, bahwa sukses prestasi kita garap sesuai dengan potensi yang ada kita. Jadi saya tekadkan bahwa seri pun tak boleh. Berarti kita harus luar biasa berarti. Dan harus lebih unggul. Mantap. Seri pun nggak boleh ya. Dan memang Pak, hebatnya nanti orang tidak mau tahu mau yang bangun itu siapa, tapi di masa Bapak lah itu semua dilakukan. Jadi orang Sumut suka gitu Pak, ini dulu dibangun masa Pak Hasanuddin ini. Gitu. Oh iya ya. Jembatan-jembatan kami di kampung juga akan disebut Pak nama bupatinya, karena saking pentingnya nilai kepemimpinan bagi kita. Jadi kurasa mudah-mudahan apalagi nanti ditambah dengan prestasi atlet seperti tadi buat seri pun payah apalagi mau dikalahkan gitu. Iya. Pak, ini kan kita ada website ya, website PON 2024, tentu nanti juga ada aplikasi. Ini akan membantu pendatang, tamu-tamu kita maupun warga kita untuk mengetahui tentang PON. Harapan Bapak apa nih untuk website kita ini Pak? Terima kasih rekan-rekan sekalian, warga Sumatera Utara yang saya banggakan. Saya yakin ini perlu sekali bahwa sampai saat sekarang sosialisasi tentang PON ini memang harus menjadi milik kita semua.
khususnya kita warga Sumatera Utara, baik yang berada di Sumatera Utara maupun yang berada di luar Sumatera Utara. Apa yang kalian bisa mainkan gitu ya Pak? Oleh karena itu, ini salah satu media website yang saya yakin dengan kekiniannya, mari kita manfaatkan. Segala informasi, segala masukan, segala dukungan bisa kita melalui konten-konten tersebut. Ya, sesuai dengan yang kita mainkan tuh. Apa yang kau bisa, mari mainkan, kita mainkan. Iya. Tapi teringat ya Pak, Bapak kan bukan asli Sumut ya. Ketika masuk Sumut kaget nggak Pak dengan karakter orang Sumut ini? Saya alhamdulillah berdinas di Sumatera Utara Ya, ini jadi sudah yang pangkat. keempat dan berulang. Saya sangat mencintai. Sudah jadi rumah kedua mungkin ya Pak? Mungkin rumah pertama. Bahkan saya punya tagline paling nyaman dan paling suka saya berada di Sumatera Utara. Perintah tak perlu jelas, pelaksanaan lebih jelas. Pakai apa-apa aja ngerti orang Pak, tolong diapakan apa Makanya itu coba kau mainkan. Saya yakin ini seluruh tim saya sudah bekerja secara maksimal. Mereka bekerja tak pernah tidur kecuali ngantuk untuk mensukseskan kegiatan ini. Iya. Tapi saya kira Bapak perlu juga Pak imbauan kepada masyarakat kita, karena kan mungkin akan banyak orang datang, baik untuk menonton, baik atlet. Orang Sumut ini kan ketua semua Pak. Jadi apa kira-kira agar hospitality kita lebih enak kepada warga? Apa himbauan Bapak kepada warga Sumut dalam rangka menyambut tamu-tamu kita yang pasti nanti akan banyak di saat penyelenggaraan? Terima kasih rekan-rekan, saudara-saudaraku, keluarga besarku, wargaku, Sumatera Utara yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mari kita sama-sama menjadi tuan rumah yang baik, menjadi kita tuan rumah yang menyenangkan, dan tetap dengan kearifan lokal, kekhasan kita yang lugas, kekhasan kita yang spontan, namun tetap peradaban kita yang punya integritas. Saya yakin bahwa Sumatera Utara punya khas tersendiri dan kita tidak perlu menjadi diri orang lain, namun mari kita berbuat sesuai dengan karakter kita. Dan saya optimis bahwa Sumatera Utara ini akan beda dari yang lain dan akan menjadi kenangan sepanjang masa. Saya sebagai salah satu yang sedang memegang amanah di Provinsi Sumatera Utara, suatu ketika nanti akan bangga menjadi bagian dari Sumatera Utara yang hebat. Ya. Ya, sepertinya Saya kira cukup ya. cukup luar biasa wawancara kita Pak. Ternyata betul-betul fasih, sudah seperti berbicara dengan orang Sumatera Utara yang dari lahir ini Pak. Langgamnya dapat betul ini. Sama-sama kita berharap segala sesuatu sukses sebagai tuan rumah, sukses mengangkat ekonomi masyarakat, sukses sebagai peserta lomba juga, agar sama-sama kita menjadi bagian dari sejarah Sumatera Utara. Kami atas nama tim menyampaikan terima kasih Pak sekali lagi atas waktu Bapak yang begitu berharga. Semoga Bapak akan dikenang bersama-sama kita, memimpin kita di masa-masa yang sangat bersejarah ini. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Horas. Ora.